Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat ETC TV yang dirahmati Allah, ilmu adalah pengetahuan yang mengantarkan kita mengenal sesuatu. Tapi ilmu yang sesungguhnya atau disebut dengan ilmu yaqin adalah qala Allah wa qala Rasulullah, yaitu apa-apa yang Allah firmankan dan apa-apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Oleh karena itu, hidup tanpa ilmu maka akan berada dalam kebodohan dan kegelapan. Agar tidak seperti itu, hidup ini harus berlandaskan 4 hal. Yang pertama, ibadatullah, dan yang kedua, ma'rifatullah, yang ketiga, inabatullah, dan yang keempat, mahabbatullah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan penciptaan dari manusia dan jin. Kemudian, Allah mengutus rasul-rasul untuk menyeru mereka beribadah yang mencangkup pengetahuan tentangnya dan kecintaan kepadanya, serta rasa yang terus-menerus ingin kembali kepadanya, kemudian menerima semua keputusannya, dan berpaling selain dari apa yang bersumber darinya. Tapi ibadah yang kita lakukan harus berlandaskan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu bisa sesat dan melenceng dari ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh, dengan bertambahnya pengetahuan atau ilmu seorang hamba tentang Tuhannya, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Dalam hadisnya yang mulia, beliau bersabda tentang keutamaan ahlul ilm di atas ahli ibadah. Artinya, Rasulullah pernah menyatakan, keutamaan ahli ilm dibandingkan orang yang ahli ibadah laksana keutamaan bulan dibanding seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya, ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang bisa memiliki ilmu tersebut, berarti ia telah memiliki keuntungan yang sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling awam di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Apa itu fardu? Fardu adalah wajib. Ya, menuntut ilmu bagi kita semua adalah merupakan satu kewajiban. Karena orang yang berilmu berbeda dengan orang yang kaya yang tidak berilmu. Orang yang kaya namun tidak berilmu adalah orang-orang yang direndahkan oleh orang lain. Berbeda dengan orang yang berilmu. Dimanapun mereka berada, pasti akan dihormati oleh orang lain. Jadi, ahlul ilm dengan ahli ibadah itu lebih diutamakan ahlul ilm. Karena betapapun orang yang ahli ibadah, kalau hidupnya cuma ibadah terus-menerus tanpa disertai dengan satu ilmu, maka 90% ibadahnya itu bisa sesat. Ibadahnya akan ngawur. Karena orang yang alim dengan ilmunya itu tidak mudah terkecoh, bahkan akan menolak tipu daya setan. Ia senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, dan hal itu tidak dijumpai pada orang yang ahli ibadah. Bahkan Imam Ali radhiyallahu an berkata, orang yang memiliki harta, pemiliknya lah yang akan menjaga harta tersebut. Tapi orang yang memiliki ilmu, maka ilmu itulah yang akan menjaga pemiliknya. Banyak ayat, banyak hadis yang membicarakan tentang masalah ilmu, membicarakan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa merindukan ilmu. Tentu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu di mana seseorang bisa mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah. Sahabat surga yang dirahmati Allah, perlu diingat,
Semua kenikmatan yang telah Allah anugerahkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Mata, telinga, lidah, kaki, tangan, makanan, minuman, oksigen, kesehatan, waktu, semua akan ditagih dan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah semua perangkat dan fasilitas itu kita manfaatkan dalam mentaatinya atau malah sebaliknya? Kita manfaatkan semua fasilitas untuk melawan dan melanggar aturannya sesuka hati, sehingga dengan itu Allah akan mengazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun." Artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Sekian yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.